Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang menanyakan daun nangka kuning. Daun nangka kuning itu kayak apa ya? Bukan yang berarti berasal dari pohon nangka yang daunnya berwarna kuning, bukan. Seperti ini. Nah, ini pohon nangka atau istilah Jawanya gori atau nangka. Bukan yang berarti daun hijau ini berwarna kuning, bukan. Kalau ini memang daun nangka, tapi bukan nangka kuning namanya. Nah, ini daun nangka hijau, nangka biasa. Kalau yang nangka kuning itu berawal dari tumbuh-tumbuhan pelosok yang untuk berobat hepatitis atau kuning, atau istilahnya penyakit liver yang bengkak pada hati. Biasanya orang yang penyakit kuning terus setelah mengalami agak parah, dia pembengkakan pada hati. Nah, hati ini dihubungin oleh jamur. Nah, setelah jamur dia akan bengkak, makanya perutnya akan besar. Biasanya kalau sudah pembengkakan pada tubuh, pada perut, itu masanya orang rata-rata hanya 3 bulan untuk bertahan hidup. Ya, semoga Allah memberikan kesembuhan mujizat. Nah, saya akan memberi contoh daun nangka kuning itu kayak apa yang digunakan untuk berobat orang-orang yang kena hepatitis atau penyakit liver atau penyakit kuning, serta cara penggunaannya. Nah, daunnya seperti ini kalau mau tahu saudara-saudara. Nah, ini daun nangka kuning. Nah, ini dia tumbuhannya merambat. Merambat. Terkadang ini kalau pemakaiannya tergantung parahnya orang. Kalau sudah membengkak biasanya 12 atau 9. Nah, nanti selang 3 hari lagi dikonsumsi lagi 7, terus 5, terus 3 sampai sembuh pada pasien tersebut. Ya, inilah obatnya daun nangka kuning. Kalau mau tahu, ini seperti ini pohonnya merambat. Nah, ini tidak terurus saja, ini hanya kadang diperlukan orang kalau lagi butuh. Biasanya mencarinya susah. Ini daun nangka kuning. Kebetulan ini lebar-lebar daunnya. Biasanya kecil-kecil segini. Biasanya kecil-kecil. Ini tumbuhannya ini merambat. Daun nangka kuning. Ini nanti cara peminumannya gimana? Peminumannya daun ini kita ulek. Kita ambil airnya. Setelah ambil airnya, kemudian diminumkan pada penderita. Tunggu selang berapa menit setelah minum, dia akan mutah, akan nyembur bersama lendir-lendir kuning. Nah, ini yang berbahaya, karena penyakit hepatitis atau liver itu kan berbahaya karena dia mengandung virus atau bakteri yang bisa menular. Nah, ini daunnya nangka kuning salah satunya. Nih, daunnya seperti ini, merambat. Bukan daun nangka itu, pohon nangka ini bukan. Nah, tapi pohonnya yang merambat ini, tumbuh-tumbuhannya. Biasanya penderita ini kalau sudah pembengkakan dikasih ini, dia akan mutah. Setelah mutah, kita kasih air teh manis, teh hangat. Nah, penderita hepatitis itu kurang minum air gula rata-rata kan. Nah, sedangkan ini untuk penyembuhannya ya untuk penyembuhannya daun nangka kuning. Orang-orang mencari ini. Selama ini sudah banyak pasien yang datang ke sini minta daun ini. Ya, maaf ngomong sudah 50-an lah orang. Alhamdulillah sembuh semua. Dari perutnya bengkak ataupun yang lagi gejala penyakit kuning, liver, hepatitis itu, alhamdulillah sembuh. Sampai sekarang masih pada hidup. Nah, ini pernah diperiksa oleh UGM dulu. Pernah ada cerita bahwa ada pasien penderita divonis 3 hari akan meninggal karena sudah pembengkakan parah. Ketemu daun inilah, dari orang mensuruh mencari daun nangka kuning. Alhamdulillah setelah diminumkan beberapa kali sembuh pasien tersebut. Kemudian pernah diperiksa daun ini oleh UGM, katanya kan kandungannya ini memang benar untuk penyembuhan daun nangka kuning ini lah hepatitis. Jadi pada penderita yang pembengkakan pada hatinya sudah terselimuti oleh jamur, bengkak, kemudian dikasih ini, akan rontok jamur pada yang melekat di hati itu.
Nah kemudian akan rontok, akan terbawa oleh muntah, kemudian keluar. Selang 3 hari lagi dikasih minum lagi, diinus. Caranya gimana? Begini caranya. Ini kita ambil berapa daun ya. Nah kita ambil daun nangka kuning ini, pokoknya hitungannya ganjil, 3 bisa 5 bisa 7 bisa 9. Nah inilah, ini kita ambil 1 2 3 4 5, nah 7 lagi, satu lagi ya. Nah satu lagi, kemudian gimana? Nah daunnya kita giniin caranya. Nah masukin, boleh direbus, boleh juga diulek, istilah orang Jawa diulek. Nah sampai dia ajur bener gitu ya, sampai ajur. Ini satu, nggak beda yang megang kamera sih, cuma satu. Pokoknya diulek-ulek sampai keluar airnya. Nanti kita peras. Kalau perasnya pakai gombal apa kain. Sampai keluar airnya. Kalau enggak direbus sama aja, airnya diminumkan. Selang berapa menit biasanya akan kontra pada perutnya, pasti akan puyeng, yang menderita akan puyeng. Kita aja kalau sehat mendeteksi penyakit dalam itu segini aja kita makan. Kalau kita merasa mual, berarti kondisi badan kita ada yang bermasalah atau ada kurang sehat bagian dalam tubuh kita. Tapi kalau sehat, insya Allah nggak apa-apa deh malah. Ini pendeteksinya daun nangka kuning pada tubuh kita. Nah, dulek bener, pokoknya dulek. Kemarin belum lama juga ada yang menderita terus mengonsumsi ini, alhamdulillah sudah sembuh. Bahkan anak saya sendiri kemarin dia mengonsumsi ini cuma berapa lembar udah mending, terus sampai diulek. Nah setelah kita ulek, kita kasih air dikit, kita kasih air minum, jangan air mentah, air waduh kebanyakan saudara. Kita kasih air, kemudian kita tumbuk lagi. Direbus boleh, ditumbuk boleh sampai keluar airnya ya. Kemudian ini kita masukin gombal atau kain, kita peras airnya. Nah inilah airnya ini. Nah ini yang kita minumkan pada pasien. Nah ini airnya hijau ini, kemudian tunggu berapa menit, mungkin sekitar paling lama 15 menit saja, nanti dia akan termuntah, akan nyembur. Nah inilah penyembuhan penyakit hepatitis atau liver, atau kuning. Nah, kalau udah menguning, biasanya penderita akan kuning pada matanya, pada kukunya, pada kulitnya akan berwarna kuning. Nah kita kasih air ini, kemudian dia akan termuntah bersama lendir-lendir kuning. Itulah yang berbahaya karena bisa menular hepatitis itu karena kandungannya mengandung virus. Oke, itu dulu rekan-rekan yang perlu tahu, diketahui daun nangka kuning. Jangan salah pilih daun nangka kuning, bukan daun nangka tetapi daun yang merambat. Ini namanya daun nangka kuning. Nih tumbuhannya seperti ini. Tapi ada juga ya
Nah, kalau ngambil daunnya jangan malam, kebanyakan mati, pohonnya akan mati kalau malam. Berapa kali aku nanam, setelah aku tanam pas ada orang butuh minta aku kasih malam, akhirnya mati, pohonnya mati, besoknya akan layu-layu mati, nanam lagi malam lagi dipetik mati. Itu nggak tahu kepercayaannya gimana kok malam bisa mati. Oke, itu dulu, cukup dulu reviewnya untuk daun nangka kuning. Kami ucapkan terima kasih kepada saudaraku, semoga sehat selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.